Hilda Nurangi adalah seorang wanita berusia 28 tahun yang merupakan single parent dari satu anak. Ia tinggal di sebuah rumah bersama ibu dan sepupunya di daerah Ulu Jami, dekat Taman Pemakaman Umum Kober atau TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hilda memiliki sahabat bernama Lelih Mawali. Mereka telah bersahabat sekitar 9 tahun lamanya. Lelih adalah seorang juragan kontrakan berusia 38 tahun. Mereka berkenalan ketika sama-sama masih menjadi rekan kerja di salah satu toko swalayan di daerah Ciledug, Tangerang. Selama kurun waktu 9 tahun, mereka selalu bersama. Susah bersama, senang bersama. Bahkan ketika Hilda hamil anak pertama, Lelih sempat tinggal dan menemani Hilda selama beberapa kali. Begitupun dengan Hilda. Ia kerap menginap di rumah Lelih ketika masih hamil. Mereka adalah sahabat yang sangat kental. Suatu hari, Lelih mengenalkan Hilda kepada beberapa orang temannya. Rumah Hilda memang sering dijadikan tempat nongkrong oleh Lelih dan teman-temannya. Dari beberapa teman Lelih yang berkunjung pada waktu itu, seorang pria 22 tahun bernama Vicky Firlana jatuh hati kepada Hilda. Vicky adalah seorang juru masak di suatu restoran di Jakarta Barat. Awalnya biasa saja, mereka seperti orang yang baru kenal, komunikasi seadanya. Tapi lambat laun, entah siapa yang memulai, mereka menjadi sering berkomunikasi dan semakin akrab. Dari sana, Hilda dan Vicky mulai menjalin hubungan asmara. Lelih yang tidak lama kemudian mengetahui hal ini, sepertinya ikut senang melihat mereka bersama. Hubungan Hilda dan Vicky semakin mesra. Hampir setiap malam, setelah pulang kerja, Vicky berkunjung ke rumah Hilda. Vicky pun kerap iseng memasakkan makan malam untuk Hilda dan ibunya ketika ia melihat bahan-bahan makanan yang tidak dipakai di rumah. Umi, panggilan untuk ibu Hilda, merasa tidak keberatan dengan kedatangan Vicky yang lumayan sering. Terlebih, Vicky dinilai baik, rajin, dan banyak membantu. Meskipun memang agak pendiam. Terkadang Vicky datang bersama teman, tetapi lebih sering datang sendiri. Lelih juga tetap berteman dengan mereka, bahkan kerap meminjamkan sepeda motor yang Vicky pakai sehari-hari. Pada suatu malam, pukul 9, seperti biasa, Vicky datang ke rumah Hilda. Vicky cukup lama menghabiskan waktu di teras depan rumah. Sampai akhirnya, sekitar pukul 3.30 dini hari, ia memutuskan untuk pamit. Sebelum melangkah pulang, Vicky sempat memberitahukan kepada Umi, ibu Hilda, bahwa ia ingin mencari motor bekas untuk dibeli dengan uang yang seadanya. Karena motor yang ia gunakan saat itu adalah motor milik Lelih, dan kondisinya sudah tidak baik, serta sering rusak. STNK-nya pun disita ketika Vicky ditilang di jalan raya, karena mengendari motor tanpa SIM. Tanpa sepengetahuan Vicky, dari kejauhan sudah ada 2 orang yang menunggu di depan gerbang TPU. 2 orang tersebut adalah Doni Ramadan dan M. Yahya Lubis. Ketika Vicky sudah mendekat ke arah mereka, Doni dan Yahya langsung mencegatnya. Leher Vicky langsung dicekik oleh Doni. Vicky memberontak dan terjatuh dari motor. Tetapi Doni tetap mencekiknya, sementara Yahya menahan tubuhnya. Perlawanan kuat dari Vicky tentu saja kalah melawan 2 orang tersebut. Kemudian, Yahya yang bertindak sebagai eksekutor, mengeluarkan gunting dan menusukkan gunting tersebut ke bagian perut dan ulu hati, sehingga Vicky menjadi lemas, tergeletak kesakitan tak lama kemudian. Selesai menikam, Yahya segera mendirikan motor Vicky yang tadi terjatuh. Doni belum mengangkat tangannya. Ia masih tetap mencekik leher Vicky untuk memastikan Vicky tak bernyawa. Doni kemudian mengambil tas beserta helm Vicky. Lalu keduanya kabur, pergi menaiki motor Vicky. Tetapi sebelum melaju terlalu jauh, ada sesuatu yang mereka lupa. Yahya turun, lalu kembali mendekati Vicky yang lemas terkulai untuk merampas telepon genggam dari kantongnya. Setelah itu, keduanya kembali melesat kabur, meninggalkan TPU Kober. Vicky sempat berusaha untuk bangun, namun kondisinya sudah sangat lemas.
Vicky hanya bisa menyeret tubuhnya, bergeser-geser sambil berteriak, berusaha mencari bantuan di kegelapan dini hari yang akan berganti pagi. Tapi usahanya sia-sia. Vicky meregang nyawa dengan 2 luka tusukan di perutnya. Keesokan paginya, sekitar pukul 5:10, sepupu Hilda berangkat pagi untuk membeli sayur mayur ke pasar. Ketika berjalan melewati TPU yang memang berjarak dekat dengan rumah, sepupu Hilda melihat sesosok tubuh yang tertelungkup di tanah, bersimbah darah di jalan setapak, tepat di sebelah batu nisan. Di waktu yang bersamaan, seorang tukang sayur yang berpapasan dengan sepupu Hilda juga melihat sosok tubuh tersebut. Niat membeli sayur pun sirna. Ia lari kembali ke rumah dan menemui Umi. Dengan gemetar, ia menceritakan bahwa ia baru saja melihat mayat di TPU dekat rumah. Hilda yang juga mendengar kabar tersebut kaget dan langsung bertanya, apakah mayat tersebut menggunakan baju hitam? Sepupu Hilda segera mengiyakan pertanyaan itu. Hilda pucat pasi, jantungnya berdegup kencang. Kemudian, bertiga segera menuju ke tempat ditemukannya mayat tersebut. Sembari berjalan ke tempat ditemukannya mayat, Hilda berharap dalam hati, semoga mayat tersebut bukanlah mayat dari seseorang yang ia khawatirkan. Semoga bukan. Namun kenyataan berkata lain. Hilda mengenali mayat tersebut. Itu adalah Vicky. Hilda histeris dan meraung kepada Umi. Mayat tersebut adalah Abun, panggilan spesial Hilda kepada Vicky. Lalu Hilda jatuh pingsan dan digotong pulang. Tidak lama setelahnya, Umi memberitahukan kepada RT perihal penemuan mayat Vicky. Pak RT bertindak cepat dan melaporkan kabar tersebut ke polisi. Kepolisian pun datang untuk menyelidiki. Menurut hasil penyelidikan sementara, Vicky tewas karena 2 tusukan benda tajam di perut. Motor, telepon genggam, tas, helm, sampai uang di dompet Vicky hilang. Polisi pun menjalankan protokol dan segera menginterogasi beberapa saksi, termasuk Hilda. Keesokan harinya, polisi telah meringkus 2 orang tersangka yang membunuh Vicky. Mereka telah menangkap Doni di daerah Tangerang dan Yahya di daerah Kembangan, Jakarta Barat. Dari pengakuan Yahya dan Doni, mereka melakukan aksi pembunuhan tersebut karena dijanjikan imbalan sebesar 1 juta rupiah. Pembayaran yang diterima di awal baru 500 ribu rupiah untuk Yahya dan 300 ribu rupiah untuk Doni. Belum jelas apakah masing-masing menerima 1 juta rupiah atau 1 juta rupiah akan dibagi 2. Apapun itu, angka tersebut sangat murah untuk menebus nyawa manusia. Menurut kesaksian tersangka, pembunuhan sudah berkali-kali dicoba di lokasi yang berbeda-beda. Namun kerap gagal karena banyak saksi di sekitar. Hingga akhirnya, rencana jahat tersebut sukses terlaksana. Dari interogasi penyidik, akhirnya terkuaklah dalang di belakang pembunuhan Vicky. Otak yang merencanakan pembunuhan tersebut adalah Lelih, sahabat Hilda, yang ternyata sudah lama ingin memusnahkan Vicky dari kehidupan Hilda. Doni dan Yahya juga menerangkan bahwa Lelih sudah merancang semuanya. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Lelih menjemput kedua tersangka. Doni dijemput di Serengseng dan Yahya di Cipondoh. Lelih menjemput keduanya menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam miliknya. Dan Lelih pula yang memberikan alat pencabut nyawa Vicky, sebuah gunting, kepada Yahya yang digunakan untuk menusuk Vicky. Pada pukul 2.30 dini hari, ketiganya menuju TPU Kober. Lelih masuk ke TPU melalui akses yang berbeda dengan Yahya dan Doni. Mereka datang dari gerbang depan makam, sementara Lelih masuk dari samping. Lelih menunggu sambil mengawasi kedua eksekutor. Ketika Lelih melihat Vicky, dia lantas menghubungi kedua eksekutor untuk memberi isyarat. Setelah itu, Lelih meninggalkan lokasi, berjalan ke mobilnya, dan melaju ke rumahnya. Tak lama kemudian, Lelih menerima kabar kalau Vicky telah dihabisi. Tapi, mengapa Lelih tega menginginkan Vicky dibunuh?
Interogasi lebih lanjut mengungkapkan beberapa motif yang menjadi pemicu. Pertama, motor yang dipinjam Vicky dari Lelih ternyata hasil gadai Vicky ditukar dengan motornya yang rusak atau tukar pakai. Vicky menggadaikan motornya yang rusak kepada Lelih dan Lelih meminjamkan motornya kepada Vicky. Tapi Vicky tidak merawat motor yang dipinjamnya, sehingga motor tersebut menjadi rusak dan STNK-nya kena tilang. Lelih meminta pertanggungjawaban Vicky agar memperbaiki motor tersebut dan menebus STNK-nya. Tapi Vicky sering beralasan dan semakin tidak ingin melakukan itu semua. Sejak itu, hampir setiap hari, Lelih mengirimkan pesan ke Vicky, mengingatkan perihal motor. Dari kesaksian Hilda, Vicky pernah bercerita kalau Lelih sering berucap kasar dan tidak senonoh saat menagih perbaikan motor dan STNK. Dan ini dilakukan setiap hari, menyebabkan Vicky marah dan sempat curhat kepada Hilda. Kalau Lelih bukan perempuan, mungkin dia udah gua habisin. Kedua, menurut pengakuan Lelih di kepolisian, Lelih dan Hilda adalah pasangan sesama jenis. Lelih mengaku bahwa persahabatan antara mereka berdua bukan sekedar persahabatan biasa. Lelih mengaku sangat menyayangi Hilda. Maka dari itu, ia sering menginap, sering berkunjung, bahkan memberikan uang bulanan secara rutin kepada Hilda. Dan Lelih merasa sakit hati ketika tiba-tiba ia dicampakkan saat Hilda menjalin hubungan asmara dengan Vicky. Perasaan sakit hati ini semakin memuncak setiap kali ia melihat Vicky berduaan dengan Hilda. Apalagi, Lelih menilai Vicky bukan orang yang siap secara finansial dan tidak akan mampu menghidupi Hilda. Namun Hilda menyangkal pengakuan Lelih dan menegaskan bahwa mereka hanya sebatas teman. Hilda tidak menyangkal kalau Lelih memang sering membantu Hilda. Kemudian mengenai tinggal bersama, Hilda menyebutkan kalau mereka saling menginap di rumah masing-masing hanya 1 atau 2 kali. Tidak sesering yang Lelih ceritakan. Lalu perihal Lelih membiayai hidup Hilda, itu juga disangkal oleh Hilda. Hilda menceritakan kalau Lelih hanya sering membelikan anaknya susu dan menganggapnya hal yang biasa, selayaknya perhatian bibi kepada keponakannya. Intinya, Lelih berpikir Hilda adalah penyuka sesama jenis seperti dirinya, tapi tidak pernah mengutarakannya. Lelih menganggap sikap Hilda yang terbuka kepadanya menandakan kalau Hilda memiliki perasaan yang sama. Padahal, Hilda tidak pernah menganggap Lelih lebih dari seorang sahabat yang sangat baik bagi keluarganya. Sehingga Hilda tidak merasa salah ketika kemudian ada seorang lelaki yang ingin kenal lebih mesra dengannya. Dan Hilda tidak sadar kalau Lelih sakit hati dan terluka karena sikapnya. Lelih terbakar api cinta. Atas perbuatannya, Lelih, Doni, dan Yahya terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Mereka dijerat dengan pasal berlapis. Di antaranya adalah pasal 30 KUHP, Jungto pasal 338, dan pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana. Api cinta adalah api yang sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Jika terlalu menggebu, maka akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk mengendalikan kobaran api cinta, maka harus diutarakan. Cinta tidak harus memiliki, tapi akan lebih baik jika diutarakan. Terus terang, agar tidak ada salah sangka. Akan diterima atau ditolak, itu urusan belakangan. Setidaknya ada kejelasan. Tapi sebelum mengutarakan, persiapkan diri. Jika diterima, tentu bahagia, karena pihak lain memiliki perasaan yang sama. Tapi jika ditolak, ya sudah, terima nasib. Selanjutnya, kitalah yang harus memutuskan. Apakah masih ingin berteman atau berpisah jalan? Apakah masih ingin menikmati kobaran api atau malah terbakar kobar api? Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.